tadi yang IPK tertinggi boleh berdiri, saya kasih jalur khusus masuk PLN, dia bilang gitu. Jadi terus aku lihat ibu aku langsung kayak, ibuku nangis, ya Allah itu sih, ibuku nangis kayak. Terus ibuku habis aku turun, sambutannya udah selesai, ibu aku ngajak kamar mandi buat kaca makeup, ibuku bilang, oh, Allah denger doa ibu. Wah, terus aku keinget, wah iya ibu doa tiap hari setiap pulang kampung. Secara general lebih banyak ngajar anak-anak di sekitar Jabodetabek ya, which is mereka punya privilege yang lebih. Tapi awal tahun kemarin aku apply ke Mentawai. Topiknya sama waktu itu, digital literasi. Aku udah dengan semangat menyusun semua kurikulum, ternyata yang paling aku lupa adalah fasilitas mereka yang mereka nggak pernah kesentuh. Even megang kursor aja mereka bingung harus mulai dari mana. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Kelvieta Nazalia, akrab disapa Chen. Usia aku saat ini 24 tahun, kerjaan sebagai Officer System CC di PLN Icon Plus, salah satu grup di PLN. Dan kesibukan saat ini adalah yang pertama seperti day to day ya, mengerjain project, salah satu piloting project di ujung Indonesia, Merauke sana. Terus yang kedua, aku juga aktif bikin konten seputar edukasi di bidang IT, dan juga kalau di weekend aku ngajar coding buat anak-anak SD. Aku besar dan tumbuh di salah satu kabupaten, mungkin teman-teman nggak familiar nama kabupatennya, itu Lahat. Lahat itu 6 jam lagi kalau teman-teman mendarat di Bandara SMB, itu di Palembang. Dan di situ aku besar tumbuh dari kedua orang tua yang bisa dibilang sederhana hidupnya. Keduanya PNS biasa aja. Kemudian di samping itu mereka juga petani, jadi bisa dibilang hampir separuh umur aku di sana aku habiskan di kebun. Bantu-bantu nabah karet, ngambil sawit dan lain sebagainya. Kalau sebenarnya dari bidang tech sama sekali nggak ada, karena dulu karena suka banget sama olahraga, terus memang ikut atletik dan lain sebagainya. Jadi waktu itu memang targetnya pengen jadi tentara. Tapi salah satu guru PPKN aku tuh bilang, ini Institut Teknologi PLN lagi buka lowongan nih buat mahasiswa baru. Kamu mau apply nggak? Kayaknya aku coba. Terus aku lihat kan, teknik mesin. Aduh, mesin berat kayaknya. Teknik sipil. Aduh, aku nggak bisa lagi ngaduk-ngaduk semen. Terus teknik lain sebagainya. Kayaknya coba banget ya, apa yang di ruangan aja, teknik informatika. Akhirnya aku ngambil teknik informatika, dan aku nggak tahu sama sekali sebenarnya itu teknik yang ngapain. Tapi setahu aku di sekolah kan udah belajar TI, jadi kayaknya nggak jauh-jauh dari laptop. Jadi akhirnya ngambil jurusan itu tanpa tahu ternyata itu ngoding. Dulu sebenarnya di Institut Teknologi PLN itu udah ada, katanya tuh ada kerjasama antara PLN dan PLN gitu ya. Ternyata tapi pas aku masuk, kerjasama itu tuh diputus atau di shutdown kan lah gitu. Karena memang PLN lagi freezing hiring. Jadi nggak ada kerjasama. Terus akhirnya bertahun-tahun aku tetap belajar di situ. Dan nggak kepikiran sebenarnya bakal kesana, karena seperti yang kita tahu ya, masuk BUMN saingannya satu Indonesia. Jadi nggak kepikiran, dulu udah kepikiran pengen kerja di startup karena hype-nya lagi di situ. Dan nah ini menurut aku yang menariknya, setiap aku pulang kampung, rumahku tuh sebenarnya dekat sama PLN di sana. Jadi ibu aku tuh selalu nunjuk ke kaca mobil, terus bilang kayak, nanti ayo kerja di sini gitu. Nanti kakak kerja di sini tiap hari. Sampai aku tuh kayak, apalah. Tapi kan dalam hati ya udah aminin aja gitu. Sampai aku wisuda, aku udah tahu kalau aku dapat IPK tertinggi waktu itu dari teman-teman satu batch angkatan. Dan di rundown itu ada sambutan dari HR-nya PLN. Ketua HR-nya PLN. Terus bapaknya sambutan, terus bapaknya bilang, tadi yang IPK tertinggi boleh berdiri, saya kasih jalur khusus masuk PLN. Dia bilang gitu. Jadi terus aku lihat ibu aku langsung kayak, ibuku nangis. Ya Allah, itu sih ibuku nangis kayak. Terus ibuku habis aku turun, sambutannya udah selesai, ibuku ngajak kamar mandi buat kaca makeup, ibuku bilang, oh, Allah denger doa ibu. Wah, terus aku keinget, wah iya ibu doa tiap hari setiap pulang kampung. Jadi kalau aku bisa bilang, yang 4 tahun aku udah pikir nggak bakal ada, karena memang kerjasamanya putus dan dibuka lagi tahun pertama pas aku lulus. Jadi
doa orang tua itu manjur guys. Magic. Sebenarnya aku pertama kali mulai konten itu dari salah satu dosen aku. Itu masa pandemi itu kan tugas tuh selalu ini ya, selalu berupa bentuk video ya. Nah cuman aku kayaknya terlalu mendalami tugas itu. Dan misalnya yang lain tuh kayak sekedar ngumpul gitu, aku malah ngedit, aku malah belajar scripting, aku belajar yang lain. Jadi tugas itu beneran kayak seolah video tutorial yang aku upload di YouTube. Sampai di awal-awal tuh dibilangin kayak asik YouTuber, aku dibilangin gitu karena kan mulai dari YouTube kan. Terus tapi aku kayak tapi aku senang, aku mencintai melakukan itu gitu. Jadi akhirnya tetap dari 2018 tuh aku tetap upload konten, bahkan lebih sering post karena setiap ada materi aku langsung upload di YouTube kan. Sering waktu jalan-jalan, terus akhirnya ada pelatihan dulu dari Mbak Najwa Shihab. Nah disitulah momentum aku berani mendeklarasikan diri kalau aku tuh Women in Tech. Karena waktu itu kayak banyak lah ya, karena waktu itu di pelatihannya kita juga diundang psikolog gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang traumatis yang akhirnya kayak aku memaafkan, terus akhirnya kayak kita bisa deh mulai ini, mulai branding ini, terus akhirnya ya udah aku mulai Women in Tech. Dan nggak terasa itu membawa lebih jauh sampai dijadiin Friends of Google, terus diundang juga sama Alibaba Cloud buat interview bareng engineer-engineernya dan lain sebagainya. Terus diundang sama Google juga ke Singapura waktu itu bareng konten kreator yang lain dari seluruh dunia. Dan ternyata ya itu akhirnya sampai ke sana yang aku nggak pernah ngebayangin sampai di titik itu gitu. Kalau soal ngajar anak SD itu sebenarnya dosen aku yang anaknya tuh ada coding di sekolahnya, terus beliau diminta buat jadi apa ya, kayak profesi gitulah, profesi orang tua. Ternyata karena pandemi demand yang minta kelas coding tuh jadi banyak, jadi itu tuh sekitar ada hampir 90 anak. Dosen aku kewalahan, akhirnya beliau juga lihat aku cara ngajarnya bisa di-apply ke anak-anak. Akhirnya beliau ajak, terus aku kembangin, aku kira bakal ya sebulan 2 bulan, 1 semester 2 semester hilang. Ternyata sampai sekarang udah 3 tahun setengah, hampir menjelang 4 tahun kita masih running. Sampai sekarang juga udah kerja sama salah satu pemerintahan, juga ngejalanin bimbingin. Dan kabar baiknya sih, ini menurut aku ya karena aku dari sisi pengajar, Indonesia juga udah mulai nerapin kurikulumnya, walaupun dengan catatan banyak yang perlu perbaikan juga sih di sana. Sebenarnya kalau berbicara, karena aku secara general lebih banyak ngajar anak-anak di sekitar Jabodetabek ya, which is mereka punya privilege yang lebih baik secara edukasi, kemudian akses pendidikan dan juga fasilitas yang diberikan orang tua itu out of expectation banget. Jadi misalnya aku ngajar, aku ngeset kurikulum aku tuh di sini, anak-anak di sekitar Jabodetabek itu mungkin udah kayak gini, mereka tuh udah di luar bayangan aku lah kemampuannya gitu. Tapi awal tahun kemarin aku apply salah satu volunteer di kegiatan BUMN gitu, relawan bakti BUMN. Aku apply ke Mentawai, topiknya sama waktu itu, digital literasi. Jadi aku pikir, wah ini pas banget nih sama persona aku dan juga kemampuan aku yang sudah mengajar anak-anak dari sekitar 3 tahun yang lalu kan. Waktu aku bawa, aku udah dengan semangat menyusun semua kurikulum. Aku udah tanya, ternyata memang nggak ada device di sana. Akhirnya bawa device sendiri, aku taruhin di meja. Ternyata yang paling aku lupa adalah fasilitas mereka yang mereka nggak pernah kesentuh. Even megang kursor aja mereka bingung harus mulai dari mana. Jadi setelah itu aku yang mungkin awalnya happy banget ya ngelihat kurikulum ini diimplementasikan, maksudnya dijadikan kurikulum wajib di anak-anak gitu kan. Tapi setelah melihat fakta di lapangan, sepertinya harus ada hal yang perlu banyak kita kaji ulang, terutama mungkin untuk anak-anak di daerah yang fasilitasnya belum ada, atau bahkan secara SDM yang bakal ngajar juga mungkin masih jadi tanda tanya besar gitu kan, siapa yang bakal bawa materi itu dan lain sebagainya. Jadi boleh dilihat kembali sih gimana cara terbaik untuk mengimplementasikan kurikulum itu. Kebetulan aku kemarin sempat ngobrol sama salah satu guru ya di daerah Sumatera juga. Beliau
nge-reach out buat aku bawain materi. Jadi ternyata pemerintah tuh ngasih kurikulum dari pusat ke daerah, terus meminta diadakan pelatihan dulu untuk guru di level guru, biar nanti guru ke anak-anak gitu. Tapi pada faktanya di lapangan, even guru TI-nya itu juga udah nggak tahu karena perkembangan coding itu secepat itu. Bahkan even teman-teman lihat HP kita pun 3 bulan udah ada notifikasi update gitu kan. Sama juga kayak perkembangan teknologi di sana gitu. Jadi even guru TI-nya juga kebingungan gimana cara menerapkannya. Akhirnya mereka cari orang kan, terpaksa harus cari orang. Nah, menurut aku ya dari pertama mentornya dulu nih, siapa yang bakal jadi mentor di lapangan. Terus yang kedua juga secara fasilitas paralel itu perlu dipersiapkan karena IT ini memang butuh tools, apalagi untuk tech yang spesifik ya kayak Android itu kan dia nggak bisa running di semua device, jadi harus ada device dengan minimum spesifikasi yang baru teman-teman kalau belajar bisa ngikutin gitu dan lain sebagainya. Terus mungkin yang terakhir, apakah fundamentalnya itu udah ada didapetin anak-anak, minimal aja cara pakai laptop gitu. Kalau misalnya itu aja belum, kayaknya terlalu berandai-andai sih menurut aku implementasi ini. Kalau dulu di awal-awal kerja banget itu kayak perihal ini sih, ngerasa nggak capable enough aja buat dikasih suatu task gitu. Kayak misalnya, aduh kok dia nih misalnya dengan gender laki-laki bisa ngerjain itu dalam 1-3 jam gitu. Sedangkan aku mungkin butuh 1 hari buat menyelesaikan tas itu. Nah itu di awal-awal banget. Cuman kalau sekarang sih nggak lagi sih, kayak udah yang semua punya caranya masing-masing dan semua butuh waktu masing-masing untuk menyelesaikan gitu kan. Jadi yang itu udah aku kayak bisa nemuin caranya lah buat itu dan nggak malu untuk bertanya juga kalau misalnya ada yang butuh aku diskusikan. Cuman kecemasan aku mungkin aku udah berkarir 3 tahun ya sebagai profesional ya. Itu lebih ke jenjang karir ya. Ternyata jenjang karir perempuan, aku melihat leader aku tuh hitung jari lah perempuannya yang di bidang tech. Jadi aku sebenarnya masih cari-cari tahu ini memang karena kurang capable atau kesempatannya yang belum merata dikasih gitu. Jadi sebenarnya ini aku belum nemu pasti jawabannya, cuman yang aku ketakutannya itu sih, karena kayak di satu sisi aku juga pengen gitu duduk di posisi-posisi leader, kemudian nge-lead tim, bikin project, jadi lead gitu-gitu. Ya itu yang masih jadi kekhawatiran. Karena even masih sekarang tuh perempuan di industri tech tuh 37% kalau nggak salah ya. Itu bukan leadernya, itu cuman teman-teman perempuan yang habis lulus dari industri atau teman-teman perempuan yang bergabung di industri itu ya, cuman sekitar itu. Jadi kalau startingnya aja udah segitu, gimana ketika difilter dan naik ke level posisi atasan ya pasti udah habis duluan. Kalau pandangan aku pribadi soal leadership itu nggak pernah ada korelasinya dengan gender ya. Jadi leadership itu ya selalu bergantung dengan bagaimana kemampuan kamu melit timmu, kemudian cara kamu berkomunikasi dan lain sebagainya. Sebenarnya harus dikaitkan dengan itu. Jadi kalau misalnya ada stereotip kayak gitu, even kalaupun ada di ruangan yang mencoba kayak gitu, aku sekarang sih udah berani konfront ya. Kayak maksudnya apa maksudnya gitu? Kenapa harus begitu gitu? Terus mungkin untuk teman-teman perempuan juga, kalau misalnya kalian ketemu di situasi kayak gitu, kita nggak perlu untuk selalu diam sih menurut aku. Jadi ada saatnya memang kita bisa menyuarakan, mengutarakan gitu. Karena sebenarnya mungkin juga kalau kenapa perempuan nggak dikasih kesempatan, karena kita udah diam duluan, kayak kita merasa kayaknya nggak bisa deh ini, kayaknya nggak bakal didengar juga. Nah, kayaknya yang pikiran carut marut ini nih yang bikin kita nggak diberi kesempatan gitu buat lebih jauh ngambil posisi itu gitu. Yang penting jadi perempuan.
Sebenarnya suami aku dari bidang sipil sih, cuman sama-sama engineer di industri renewable energy. Jadi ada banyak banget gapnya. Wah, nggak apa-apa kali ya. Jadi kalau di sana itu renewable energy itu udah jadi nggak milik satu entitas. Jadi semua perusahaan bisa jual listrik, kayak dia bisa jual ke siapa aja gitu ya. Jadi semua punya kesempatan untuk itu. Jadi waktu itu ya banyak, ternyata mereka udah sampai di keputusan itu gitu. Sedangkan ke Indonesia kan mungkin masih menjaga itu dengan satu entitas aja yang pegang gitu kan. Nah itu yang paling kerasa beda. Terus yang kedua mungkin cara mereka meningkatkan edukasinya itu kayaknya mungkin kita udah tahu juga ya, India terkenal banget sama sekarang CEO juga dari India. Kemudian juga mereka sangat ambisius, pergi kemana terus belajar gitu kan. Nah itu terasa banget bedanya. Jadi waktu pas ngobrol sama suami aku habis S1 dia langsung S2, sekarang lagi profesi. Jadi tek langsung kayak gitu tuh kayak entah karena pressure di sana ngelihat teman-temannya pada udah mengambil edukasi yang makin high level gitu, terus dia juga keikutan akhirnya sama. Sedangkan kita mungkin mikir-mikir lagi ya, banyak sekali pertimbangan. Terus yang kedua harga biaya pendidikan sih, Indonesia terlalu mahal banget. Terus dia bilang kayak ini terlalu mahal sih, ada banyak opsi yang bisa kita explore selain di sini dia bilang. Jadi kayaknya harga pendidikan kemudian lain sebagainya sih itu yang masih kerasa banget. Sebenarnya yang paling pertama sih sebenarnya butuh dari sisi tools ya. Tapi tolong jangan dikorupsikan ya. Jadi kalau tools ini tidak dikorupsikan, merata, terkirimkan gitu ya. Jadi itu dulu, karena untuk bicara digitalisasi itu dasarnya kita butuh tools dulu. Kita kalau belajar, kalau di dunia teknik, praktek itu kita kasih persentase cuma 30-20%. Praktek itu 80%, sisanya tuh teori gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar teori terus soal digitalisasi tapi kita nggak tahu praktikalnya gitu ya, jadi kayak ngomong kosong gitu. Jadi pertama itu dulu. Jadi kalau misalnya memang ada pengadaan ruang komputer ya, jadi benar-benar lah dipasang dengan spek yang sesuai gitu biar siswa-siswanya juga bisa belajar. Terus yang kedua mungkin dari pusat itu bisa ada pelatihan kayak gitu, tapi connect tuh sama yang di daerah-daerah. Jadi kayak kalau kami di komunitas itu kayak ada yang namanya chapter-chapter lah gitu. Nah sebenarnya yang bikin bisa bantu teman-teman di daerah itu adalah relasi antar chapter ini gitu. Jadi ketika satu chapter ngadain, chapter yang di sana juga bisa nge-copy apa yang diadain di chapter ini dan bisa tersalurkan. Jadi sebenarnya paling idealnya bisa kayak gitu sih sebenarnya, dibanding kayak kita cuma ngelempar dokumen terus ya udah pelajarin gitu kan. Itu nggak semua bisa nerima dokumen itu dengan baik. Jadi menurut aku itu sih, coba dibuat chapter-chapter community. Kalau nggak bisa mulai dari pemerintah ya teman-teman bisa mulai dari komunitas dulu sih, buat mulai di daerah.